Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin majami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruh sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Al-Hasan Al-Atsili wa ila Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i wa ila jami'i man hadara fi hadzal majlis wa man ta'allama hadzal kitab ayyuhal walad syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di dalam majelis yang insya Allah berbarokah. Dan pada kali ini kita akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu mujaddid atau seorang ulama yang hidup pada kurun abad kelima. Beliau lahir di kota Tus, ya, maka tadi namanya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Atusi, Tus. Nah, Tus itu berada di kota Iran sekarang, Khorasan, Iran. Kemudian beliau lahir itu tahun 1058 Masehi. 1058 Masehi atau secara Hijriah itu 450 Hijriah. 1058 Masehi atau tadi berapa? 450 Hijriah. Berarti kan abad ke berapa? 5 ya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1111. Jadi 1111 atau 505 Hijriah. Jadi beliau hidup itu sekitar 52 sampai 53 tahun. Dan karya-karyanya sangat banyak, yang paling fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin. Begitu. Ada banyak ya, ada Al-Munqidh, Minad Dhalal, Mishkatul Anwar, Tahfudz Falasifah yang mengkanter apa itu filsafat-filsafat, Tahfudz Falasifah. Dan yang akan kita pelajari ini adalah Ayyuhal Walad atau kitab pendidikan karakter. Jadi pentingnya belajar kitab Ayyuhal Walad itu satu, sebagai pedoman, sebagai seorang ustadz atau ustadzah, daiyah, atau sebagai seorang mahasiswa dan pelajar atau santri itu juga. Ini sangat penting dipelajari. Di kitab ini akan kita pelajari sekitar 25 pesan Imam Ghazali pada muridnya ya. Dan perlu kita amalkan nantinya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Jadi nanti sistemnya dua bagi para mahasiswa, para santri, baik yang online atau offline nanti. Yang bisa bahasa Jawa ya bisa ngasai dengan bahasa Jawa, yang nggak bisa ya bahasa Indonesia. Jadi ada dua translate nanti ya, bahasa Arab ke bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
maknanya bahasa Jawa, nanti terjemahnya bahasa Indonesia, dan syarah atau penjelasannya bahasa Indonesia. Biar kita tidak menghilangkan kultur dan nilai-nilai pesantren. Gitu. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat. Zat kang welas asih ing dalem akhirat. Jadi Imam Ghazali wabil khusus muridnya ini mengawali kitab ini dengan baca basmalah. Bahwa segala sesuatu itu memang harus diawali dengan basmalah. Dalam rangka apa? Tujuan utamanya yaitu agar aktivitas atau pekerjaan yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan itu berbarokah, tambah baik. Begitu. Jadi semua mengawali segala sesuatu dengan basmalah. Mau belajar basmalah, mau berbuka basmalah, mau tidur basmalah, mau kuliah basmalah, mau ngajar basmalah, dan yang lainnya. Alhamdulillah sekabehane puji, segala puji itu alnya al istighraq ya, mencakup semuanya. Puji itu lillahi kulillahi, tetap kagungannya Allah. Segala puji bagi Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Segala puji bagi Allah, zat yang menuhani atau Tuhan semesta alam, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pantas disebut Tuhan selain Allah. Alam di sini alam manusia, alam hewan, tumbuh-tumbuhan, alam benda, alam gaib, alam malaikat, dan yang disebut alam selain Allah, maka pemiliknya atau zat yang maha merawat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang pantas dan menerima sanjungan pujian. Wala akibatu lan utawi pungkasane kang pinuji dan akhir yang baik iku lil muttaqina kedue pira-pira wong bertakwa, dan akhir yang baik itu milik atau ya milik orang-orang yang bertakwa. Wassalatu lan utawi tambahi rahmat takzim, semoga sholawat wassalamu lan keselamatan iku ala nabiyhi ing atase Kanjeng Nabi rupane Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Sini. Wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad ajmain alih sekabehane atau ya ajmaina sekabehane. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya secara keseluruhan atau keseluruhan. Jadi membaca basmalah dilanjutkan dengan doa wal akibatu lil muttaqin, sholawat serta salam atau membaca sholawat pada Nabi Muhammad dan tak lupa pada keluarganya. Jadi kalau kita mau mengikuti metode atau sistematika penulisan
Maka setidaknya kalau kita mau berdoa atau minta apa-apa, mengawali apa ya jangan lupa tadi ada ayat Quran, minimal basmalah, hamdalah, terus sholawat serta baca sholawat, terus baru berdoa. Itu sistematika para ulama dalam hal berdoa. I'lam. Dan pada paragraf ini kita akan menemukan pemikiran seorang santri muridnya Imam Al-Ghazali, kenapa kok ada kitab Ayyuhal Walad. Jadi ada latar belakang. Jadi kalau tidak hanya skripsi tapi memang Ayyuhal Walad ini ada latar belakang atau khalfiyatul bahsinya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada Ayyuhal Walad itu tidak. Nah. Ana wahidan i'lam ngerti sira, ketahuilah alima ya'lamu i'lam fi'il amar. Ketahuilah ana wahidan sak temene wong suwiji minat tolabati saking pira-pira santri murid gitu ya, saking pira-pira murid al mutaqaddimina kang padha dingin itu bukan dingin empuk itu ya anyep enggak, tapi dingin itu maksudnya terdahulu. Ketahuilah bahwa ada salah satu murid yang terdahulu, ada salah satu murid yang terdahulu yang apa? Iku lazama natapi. Natapi itu maksudnya selalu. Selalu apa? Khidmata syekhi ing dalam khidmah. Khidmah itu membantu syekh, yaiku al-imami kang dadi imam. Zainuddin kang dadi pepaese agama. Zain itu pepaes, penghias. Yaitu ya selalu berkhidmah kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam kang dadi hujahe Islam. Yaiku rupane Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Begitu ya. Jadi kita belajar dari sini bahwa seorang mahasiswa atau santri ini berkhidmah kepada syekhnya. Jadi khidmah itu penting, memberi pelayanan, mengabdi, membantu, menolong gurunya, itu sangat penting. Jadi mindset yang harus dibangun bahwa ketika dia seorang guru, seorang dosen, itulah guru saya yang harus saya takzimi, yang harus saya khidmati di mana saja. Jangan sampai membedakan, mendikotomi antara ustadz, pesantren, kiai, bunyai dengan dosen yang ada di kampus. Kalau orang itu sudah mendikotomi, membedakan, ini ilmunya akan kurang barokah. Jadi seorang santri plus mahasiswa atau mahasiswa plus santri atau mahasiswa tok atau santri tok yang apa tadi mengutamakan khidmah pada gurunya. Dalam bahasa hikmah, al-khidmatu miftahul barokah. Khidmah adalah kunci keberkahan. Terus qaddasallah, qaddasa, muga-muga bersihake sinten Allah, semoga Allah mensucikan ruhahu ing ruhe Imam Al-Ghazali, semoga Allah mensucikan ruhnya Imam Ghazali. Ini kata-kata siapa? Muridnya. Dia tidak lupa pada jasa gurunya, didoakan. Jadi salah satu adab siapa? Santri, mahasiswa mendoakan gurunya.
Jangan hanya berdoa ketika masih bertemu. Tapi ketika para guru-guru kita sudah meninggal, itu didoakan. Tetapi tidak hanya yang sudah meninggal, yang masih hidup perlu didoakan. Ya, jadi jangan menganggap doa pada guru itu hanya pada ketika sudah meninggal. Nek wis masih hidup tidak, itu tidak. Jadi guru selamanya guru, baik sudah meninggal maupun masih hidup, atau yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mereka juga manusia membutuhkan doa. Dan adabe santri mahasiswa ya mendoakan siapa? Guru atau dosennya. Gitu ya. Ini saya doakan guru-guru saya. Sampai ini doakan saya. Besok sampai doakan muridnya, gitu gantian terus berputar itu, tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Punjernya pada Kanjeng Nabi Muhammad. Wastaghala lan ketungkul itu sibuk bitaksili kelawan ngaji atau ngasilake ilmu. Dan ia sibuk mencari ilmu atau menghasilkan ilmu, atau maknanya sekarang ya kuliah ya ngaji. Tahsil di sini maksudnya bisa ngaji, kuliah, atau mencari menghasilkan ilmu. Ia sibuk siapa? Ia di sini tadi yaitu Wahid tadi ya, Wahid dan minatolabah, atau salah satu santrinya Imam Ghazali. Wa qiraatil ilmi lan maca ilmu, membaca ilmu. Baik mengkaji, menghasilkan, dan membaca ilmu, maksudnya bisa belajar ilmu alaihi ing atase Imam Ghazali. Ini diberi tanda sendiri ya. Oh nek alaihi Imam Ghazali ku kayak tanda R atau S atau I atau apa gitu. Nek Wahid tadi kayak tanda apa gitu, biar nanti tidak ditulis ulang, tinggal ngasih tanda. Hatta jamaah hingga ngumpulake sapa Wahid minat thalabah atau santri dako ikal ulumi ing lembut-lembute ilmu, sehingga ia mampu mengumpulkan ilmu-ilmu yang detail. Maksudnya detail di sini ilmu-ilmu yang sulit. Jadi ceritanya seorang santri ini sudah lama berguru pada Imam Ghazali. Dia tahsil tadi, belajar, ya membaca ilmu, ya belajar ilmu, sampai ia mengumpulkan ilmu yang paling sulit atau detail-detailnya ilmu. Wastakmala lan sempurna atau golek sempurna, dan ia mencari kesempurnaan gitu ya, istakmala. Fadhailan nafsi ing sifat bagusi awak ing pira-pira, fadilatani fadhail ing pira-pira sifat bagusi awak, dan ia mencari kesempurnaan dalam keutamaan diri gitu ya, keutamaan diri. Tadi berarti ini adalah seorang murid yang sudah pandai, yang sudah banyak ilmunya, dan sudah banyak keutamaan ilmunya, begitu. Bahkan juga keutamaan nafsinya atau dirinya. Suma annahu krana suma nuli annahu sak temene Wahid iku tafakara, mikir-mikir, merenung. Kemudian ia merenung, tafakur itu loh, merenung, memikirkan. Untuk ngalamun ya memikirkan, ya mikir-mikir begitu. Yauman ing dalam suwiji dina, pada suatu hari ia bertafakur, merenungkan terkait apa? Fi hali nafsihi ing dalam keadaan awake santri atau Wahid minat thalabah. Pada suatu hari dia merenung
terkait kondisi situasi kondisinya dirinya begitu. Wa khatara lan kerentek. Kerentek itu ada bisikan ala balihi ing atase atine wahid minatolabah atau salah seorang santri tadi, santri ya, dan ya ada bisikan dalam hatinya, ada bisikan dalam hatinya. Wa qala lan ngucap sapa santri atau wahid minatolabah, ini qara'tu, ini sak temening ingsun, qara'tu maca sapa ingsun, sesungguhnya saya membaca anwaan ing pira-pira werna minal ulumi sangking ilmu. Sesungguhnya saya telah membaca. Di sini maksudnya belajar beberapa macam ilmu. Wa syaraftu lan gunaake sapa ingsun, dan saya telah menggunakan ri'ana umri ing itu berarti maf'ul bi objek ing bagus-baguse umur ingsun, dan sungguh saya telah menggunakan umur saya yang terbaik, atau ya umur saya yang terbaik ala ta'alumiha ing atase binau atau sinau nyinaoni piro-piro ulum. Sungguh saya telah menggunakan umur saya yang paling baik untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wa jam'iha lan ngumpulake, tidak hanya belajar menggunakan tapi juga mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut. Wa jam'iha lan ngumpulake ulum atau ilmu-ilmu tersebut. Wal analan ing dalam saiki dan sekarang yang bagi prayoga limarang ingsun. Yang bagi itu fi'il mudhari, pasti ada fa'il. Dan sekarang seyogyanya atau sudah saatnya limarang ingsun an a'lama, opo an a'lama, ini berarti fa'ilnya ya. Yen tawaruh sapa ingsun aya nau'iha utawi endine macame ilmu. Sekarang sudah saatnya saya harus tahu mana macamnya atau mana ilmu yang fa'uni manfaati menehi manfaat apa ayunau ni ingsun, mana macam ilmu yang dapat memberikanku manfaat godan ing dalam esok dino kiamat. Jadi endingnya seorang ilmu itu, ahli belajar itu orang dunia, tidak materi, tidak arep dadi pegawai PNS, P3K, karyawan. Enggak. Itu wasilah, wasilah. Jadi ending seorang santri, seorang mahasiswa adalah apa tadi? Ayunau iha yang fa'uni godan, mana macamnya ilmu yang dapat memberikanku manfaat kelak pada hari kiamat. Jadi belajar ilmu itu terminalnya bukan dunia tapi akhirat. Tidak hanya materi. Golek materi kadang hilang, materinya itu tidak kekal abadi. Materi itu tidak kekal. Wa yu'anisani lan ngaring-ngaringi apa ayunau. Wa yu'anisuni ya, ini ya. Wa yu'anisuni lan ngaring-ngaringi apa ayunau ni ing ingsun fi qabri ing dalem kubur ingsun.
apa? Dan mana macamnya ilmu yang dapat apa? Yu'anis itu apa diartikan bahasa Indonesianya? Memberiku ketenangan, ya. Memberikan kebahagiaan kelak di dalam kubur. Ini dia berarti seorang santri atau mahasiswa itu khawatir jajannya ilmuku nanti manfaat enggak? Bisa bermanfaat, mana macam ilmu yang bisa manfaat kelak sampai di akhirat? Mana ilmu yang bisa memberi ketenangan, kesenangan di dalam kuburku besok, gitu ya. Wa ayyuhalan utawi endine ilmu, dan mana macamnya ilmu, la yang fauni iku la yang fauni ora menehi manfaat apa ayuhal ni ingsun. Dan mana macam ilmu yang tidak dapat memberikan manfaat padaku, hatta atrukahu, hatta hingga atruka ninggal sapa ingsun hu ing ayuha. Mana macamnya ilmu yang tidak dapat memberi manfaat padaku sehingga saya akan meninggalkannya. Artinya apa? Artinya cari ilmu yang dapat memberi manfaat sampai hari kiamat, sampai memberi tadi kesenangan, kebahagiaan di alam kubur. Dan mana ilmu yang tidak memberi manfaat, maka tinggalkanlah. Ini adalah metode seorang santrinya Imam Ghazali. Tidak semua ilmu itu harus dipelajari. Ilmu itu banyak macamnya. Maka salah satu adanya UIN itu kan agar mahasiswa itu fokus pada satu fan ilmu, ya kadang ilmu agama Islam, bahasa Arab atau bahasa Inggris atau dakwah, itu biar dia fokus. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, duh Allah, ya Allah, a'udzu, nyuwun reksa kula, saya berlindung, nyuwun reksa, pangreksa sapa kula, saya memohon perlindungan, atau saya bika kelawan panjenengan, saya berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin, saking ilmu, dari suatu ilmu, la yang kang ora manfaati apa ilmu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaat. Ini penting. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi memang ketika orang itu sudah banyak belajar itu pasti di tengah-tengah jalan dia akan memikir, merenung, jane ilmuku manfaat rung, apa sing ngurung, apa ilmu kiki sampai kiamat akhirat enggak, bisa menyenangkan kuburan enggak, gitu ya. Lalu ya ingat dawuh Kanjeng Nabi, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Fastamarat mongko tetep apa hadhil fikrah, ikilah pikiran atau angan-angan, maka pikirannya itu terus menerus ada, itu maksudnya tetap ada. Ini enggak hilang, unek-uneknya tadi enggak hilang. Solusinya apa? Nah, memang kalau seorang santri mahasiswa ketika ada suatu permasalahan itu lebih afdolnya kalau kita mau mengikuti jejaknya muridnya Imam Ghazali ini, siapa yang dituju dulu? Gurunya. Gurunya itu penting untuk dijadikan sebagai curhatan. Pak, ada masalah apa gitu. Pak Yai, ada masalah ini, mohon solusinya. Ini berarti muridnya Imam Ghazali ketika ada permasalahan, dia tanyanya apa, curhatnya pada Imam
Ghazali apa curhatnya muridnya Imam Ghazali ini? Kataba hatta kataba engko nulis sapa atau kataba di sini maksudnya nulis surat. Nah sekarang ya nulis WA ya, chatting atau telepon. Dulu kan masih surat, belum ada zamannya Imam Ghazali, belum ada telepon, belum ada WA, chatting belum ada. Hingga ia menulis surat ila hadrati Syekh marang hadrati Syekh pada hadratus Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, yaitu Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Muga-muga paring rahmat sinten Allah taala istifaan krana nyuwun fatwa atau dawuh lho ya toh. Jadi suatu saat sampean mungkin nanti dalam kehidupan ada guanjel itu wangel, cari guru-gurumu. Nah, guru-gurunya dicari, Pak, aku ada masalah ini, Pak, mohon bantuannya. Guru yang baik, Pak, insya Allah akan memberi petunjuk, memberi solusi. Ngerti ya? Gitu. Jadi ojo diinggap dewi. Ini penyakit. Masalah itu sebenarnya penyakit, perlu ada obatnya. Permasalahan itu bisa dia penyakit, virus, lah berarti ada obatnya. Obatnya yaitu apa? Nasihat, apa tadi? Fatwa dawuhnya gurunya. Gitu ya. Jangan lupa guru-gurumu itu mintai dawuh ketika ada permasalahan. Tapi kalau pun tidak ada permasalahan ya terus nggak ketemu ya enggak. Ini yang kadang nggak diistiqomahkan para santri, para mahasiswa. Ngajar satu semester ya selalu lali semester selanjutnya, nggak ketemu ya nggak gurunya gitu ya. Atau naudzubillah ada kata mantan guru mantan dosen, oh kudu dijewer nek model ngono ya. Wa sa'ala lan takon sapa santri atau wahid tadi ya minat thalabah lahu marang Imam Ghazali masaila ing pira-pira masalah. Ternyata curhat ini banyak akhirnya apa? Curhat santri tadi, permasalahan santri, lahirlah kitab Ayyuhal Walad. Wal tamasala nyuwun sapa wahid nasihatan ing nasihat wa doaan lan doa. Ini yang penting Mas dan Mbak, para mahasiswa, para santri, tidak hanya minta nasihat tapi harus minta restu dan doa. Ini yang penting ya. Jangan lupa doa-doa para guru. Mama habis kuliah nanti semester akhir, habis UAS maka jangan setelah nilai keluar itu Pak. Sebelum nilai keluar atau setelah nilai keluar, bahwa nilai keluarnya berapa, minta doa restu, pangestu. Itu penting. Sampai japri WA pada dosen-dosennya. Ini adalah langkah yang baik. Kalau mau mengikuti sistematika muridnya Imam Ghazali, minta doa ketika selesai perkuliahan. Kalau sampai mungkin enggak selesai kuliah ya, selesai malah protes, malah nggak terima. Yes. Iku sing dadi menyebabke apa? Kurang berkah. Sedikit lagi qala dawuh qala ngucap sapa wahid ya. Wa in kana musannafatu syekh wa in kana lamun ana apa musannafatu syekh pira-pira karya atau karangane syekh kal ihya kaya ihya, meskipun ada beberapa karya Imam Ghazali seperti ihya wa ghairihi lan liyane ihya iku tastamilu mengku atau mencakup, meskipun banyak karya beliau Imam Ghazali seperti ihya dan yang lainnya mencakup ala jawabi masaili ing atase jawab pira-pira masalah ingsun. Meskipun ada beberapa karya Imam Ghazali yang di dalamnya sudah mencakup jawaban dari masalah-masalahku, lakin tapi kok ono sing kurang gitu loh. Lakin maksudi, lakin tetapi ini maksudi utawi maksud ingsun, akan tetapi saya bermaksud ayak tuba asyekh
yen to nulis sapa Syekh Syekh, saya bermaksud agar Syekh Imam Ghazali ini mencatat hajati ing hajat-hajat ingsun fi waraqatin ing dalem pira-pira kertas, mencatat permasalahan-permasalahanku di dalam suatu lembaran-lembaran. Luar biasa ini. Requestnya seorang santri, jawab permasalahannya, lalu muncullah ayyuhal walad. Takunu ono apa pira-pira kertas ma'i iku ma'i sertane ingsun. Anu buat tadi menulis permasalahan-permasalahan atau keinginanku dalam suatu kertas, yang mana kertas-kertas itu, lembaran-lembaran itu selalu berada bersamaku muddata hayati ing dalem semangsa urip ingsun. Tuh, mangsane urip ingsun selama saya hidup itu akan selalu bersamaku. Wa amalulan nglakoni sapa ingsun, nek didhawuhi guru ya aja ngerti gugu tok, lan ditiru, diamalke maksudnya. Wa amalun ngamalake sapa ingsun bima kelawan barang fiya kang tetep ing dalem waraqat, dan saya akan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kertas tersebut, ya ayyuhal walad ini maksudnya muddata umri ing dalem mangsa urip ingsun selama hidup saya. Insya Allah tapi yo nek punya tekad, punya keinginan, tapi teman-teman para santri masih harus mengakhir dengan insya Allah, karena kita nggak bisa tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mun ngersakake sinten Allah taala jika Allah menghendaki. Fayaktubu mongko nulis sapa Syekh Syekh, kemudian Syekh Imam Ghazali menulis hadzi risalah ing kira risalah ilahi marang santri, maring murid, fi jawabi ing dalem jawab murid. Kemudian Syekh Imam Ghazali menulislah risalah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Wallahu alam. Allah utawi Gusti Allah iku a'lamu, zat kang luweh ngodaneni, zat yang lebih mengetahui. Terakhir, paragraf terakhir, setelah itu selesai, nanti lanjutnya pertemuan yang akan datang terkait nasihat atau nasihatnya Imam Ghazali. Kita pelajari muqaddimah dulu ya. Iklam ngerti sira ayyuhal walad, anak ingsun. Anak. Kenapa muridnya Imam Ghazali disebut anak? Ada yang tahu enggak? Anak ini menunjukkan bahwa antara interaksi antara guru dan murid itu dianggap anak dewi, berarti sangat dekat. Tidak disebut mahasiswa, santri, enggak, tapi memang anakku, anakku gitu. Padahal dia enggak anaknya secara biologis, tapi adalah anak secara apa itu namanya ilmu, ya, anak secara ilmu. Tapi dianggap Imam Ghazali dianggap sebagai anaknya sendiri. Ini menunjukkan sangat welas asih, sangat cintanya Imam Ghazali pada muridnya, dianggap anak dewi. Anak-anakku ayyuhal walad, ya anak ingsun, wal muhibbu lan wong kang demen kebagusan, al azizu kang mulya, dan orang yang mencintai kebaikan serta kemuliaan dan yang mulia. Orang yang mencintai kebagusan dan yang mulia. Jadi nek sampean besok jadi guru, ustadz, ustadzah, anggaplah anak itu jadi karena murid mahasiswa sebagai anake dhewe, ora tegonan karo para mahasiswa, ora tegonan, welas asih. Atallah, muga-muga ndawakake sinten Allah Gusti Allah bakoka ing urip sira, semoga Allah memanjangkan ndawakake hidupmu bitaati kelawan taat marang Allah. Jadi panjang umur itu ada 3 ya. 1, panjang umur secara zahir
umure dawa, batiniahnya dawa. Jadi amal ibadah yo apik gitu maksudnya. Nomor 2, hanya ada umure cuma dawa tok, tapi secara ibadah batiniahnya ndak kosong, melompong. Jadi orang itu ibarat mayat yang gentayangan, urip tapi seperti mayat, ndak ada ruhnya. Begitu, paham ya? Nah, yang pertama tadi memang seperti manusia, yang benar-benar manusia. Dia ada wujudnya, umurnya panjang, tapi batiniah ibadah yo apik. 2, kosong melompong, cuma jasate tok, ibadahnya 0. Tapi yang terakhir, secara zahir dia pendek, umurnya pendek, tapi batiniahnya ibadahnya ngalah-ngalahi sing umure do. Mudah-mudahan awake dhewe umure dawa, ibadahnya yo dawa. Amin ya rabbal alamin. Tapi dalam apa konteksnya? Ketaatan. Ya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah umure dawa, apik amale. Wasalakalan nglakokake dan menjalankan, dan semoga Allah menjalankan bika kelawan siro sabila ahibahi ing dalane pira-pira kekasihe Allah. Semoga Allah memperjalankanmu di jalan kekasih-kekasihnya. Yo para wali, para habaib yang tentu, yang jelas ilmunya, yang jelas sanatnya. Gitu. Anna mansura nasihah sak temene pituture kang atau jembare pitutur ngono wae. Asline pitutur kang jembar, tapi jembare pitutur bahwasannya luasnya nasihat itu bukankah yuktabu den tulis, bukankah sudah ditulis, iku yuktabu den tulis min mak dani risalah, saking jerune risalah. Risalah ini nanti ada kelanjutan, yaitu risalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya bukankah, itu makna yang mudahnya, bukankah nasihat-nasihat yang banyak itu, yang luas itu telah ditulis di sumbernya langsung dari kitab atau dari Nabi Muhammad. Dari kitab itu maksudnya risalah itu kitab, itu maksudnya ya, bukankah nasihat-nasihat yang banyak itu telah ditulis di sumbernya dari, atau sumbernya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana ini Imam Ghazali sebenarnya agak-agak nggak mau, karena apa, nasihat-nasihat itu memang sudah dipelajari oleh murid itu maksudnya. Di kitab-kitabnya kan sudah ada banyak hadis, ya, ada ya hadis-hadis itu kan nasihat-nasihat dari Rasul itu. Nasihat-nasihat itu kan sudah banyak, telah ditulis di sumbernya kitab atau sumbernya langsung dari Nabi Muhammad. Ingkana lamun ono apa kelakuan iku qad balagha, teman-teman tumeka ka ing sira minhu sangking sebentar. Ya, jangan situ. Makdani risalah itu ya. Jika ada apa nasihat atau nasihat, jika ada atau jika nasihat-nasihat itu telah sampai padamu, apa? Jika nasihat-nasihat yang dari kitab atau dari Rasul yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab-kitab atau yang ia ketahui oleh murid itu sudah sampai ya. Jika nasihat itu telah sampai padamu,
maka fa ayu hajatin mongko utawi endine hajat, maka apa perlu lagi engkau minta nasihat padaku, gitu bahasanya. Fa ayu hajatin mongko endine hajat la ikulaka tetep kedue sira fi nasihati ing dalem nasihat ingsun, maka apa perlu lagi nasihat yang engkau minta nasihat padaku. Apa perlu lagi engkau minta nasihat padaku, hei murid. Wa ilam yabluka lan lamun yabluk ora sampai, durung sampai ka ing sira, dan jika nasihat itu belum sampai padamu fakuli mongko ngucapo li marang ingsun, maka katakanlah padaku. Jadi memang nasihat-nasihat di dalam Ayyuhal Walad inilah yang menjadi problematika santri tersebut yang harus disampaikan pada Imam Ghazali. Yang banyaknya ada 24 sampai 25 nasihat. Madza hasaltu apa hasal tadi kitabmu? Madza hasalta, madza ing apa hasalta ngasilake sapa sira fi hadisinin ing dalem ikilah pira-pira tahun. Apa yang engkau peroleh di beberapa tahun al-madiyah kang lewat? Kok isin njaluk nasihat? Ternyata masih kurang. Ada tadi masih ganjelan-ganjelan ya, yang harus diungkapkan secara langsung pada Imam Al-Ghazali. Jadi memang manusia santri itu tidak ada yang sempurna secara ilmunya, secara pemahamannya, secara adabnya. Tapi ketidaksempurnaan itulah menjadi berkah. Jadi jangan cari yang sempurna, tidak ada. Jadilah tidak kesempurnaan itu menjadi berkah seperti muridnya Imam Ghazali, maka lahirlah Ayyuhal Walad. Kalaupun saya dulu waktu masih jomblo seperti kalian, cari yang sempurna, tidaklah muncul namanya siapa? DKL Jawiyah. Jadi berkahnya mendapat tidak sempurna menjadi suatu keberkahan tersendiri. Wallahu alam bisawab. Mulai pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji pesan-pesannya Imam Ghazali terhadap santrinya yang perlu kita amalkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mumpung masih belum jauh, teman-temannya yang belum hadir bisa diajak ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.